Selanjutnya kita akan menggunakan fungsi pembangkit untuk menyelesaikan masalah penghitungan atau counting. Untuk itu kita akan pandang deret pangkat sebagai deret pangkat formal. Di sini masalah konvergensi dari deret pangkat itu diabaikan. Sementara kalau di kalkulus kita bisa mengingat bahwa yang menjadi perhatian utama adalah masalah konvergensi dari deret pangkat ini. Namun, jika kita mengetahui konvergensi dari deret pangkat, tetap ada gunanya karena kita dapat menggunakan teorema-teorema pada kalkulus tentang sifat-sifat dari deret pangkat. Sebagai contoh, dapat kita lihat di halaman berikutnya. Contoh, fungsi fx sama dengan 1 dibagi 1 minus x itu adalah fungsi pembangkit dari barisan 1, 1, 1, 1 dengan koefisiennya 1 semua sampai tak hingga. Kita mengetahui hal itu karena kita dari kalkulus sudah tahu bahwa 1 dibagi 1 minus x itu sama dengan 1 plus x kuadrat plus dan seterusnya. Dan ini akan konvergen ketika x-nya lebih kecil dari 1. Harga mutlak x lebih kecil dari 1. Sekarang, fungsi fx sama dengan 1 dibagi 1 minus ax merupakan fungsi pembangkit dari barisan 1, a kuadrat, a pangkat 3, dan selanjutnya. Karena kita tahu dari kalkulus untuk mencari deret pangkat dari 1 dibagi 1 minus ax dapat dilakukan dengan mengganti x pada fungsi ini dengan ax. Dan ketika itu kita lakukan, maka kita akan memperoleh deret pangkat yang ini. Dan ini akan konvergen ketika harga mutlak ax-nya lebih kecil dari 1. Atau setara dengan harga mutlak x lebih kecil dari 1/4 harga mutlak a. Dengan tentu saja a-nya tidak boleh sama dengan 0, karena pembagian dengan 0 tidak terdefinisi. Di sini kita melihat kita menggunakan sifat substitusi yang ada di dalam kalkulus, dan itu pun berlaku untuk generating function atau fungsi pembangkit yang kita bahas di sini. Teorema berikut memberikan bagaimana caranya kita menjumlahkan dua fungsi pembangkit dan mengalihkan dua fungsi pembangkit. Misalkan fx adalah fungsi pembangkit seperti ini atau deret pangkat seperti ini, dan gx adalah deret pangkat seperti ini. Koefisien dari fx adalah AK, sementara koefisien dari gx adalah BK. Penjumlahan dari fx dan gx adalah menjumlahkan koefisiennya menurut suku-suku yang bersesuaian. Sementara untuk perkaliannya adalah seperti ini. Ini dapat ditunjukkan nanti karena kita akan melakukan perkalian suku banyak. Sebagai contoh, misalkan fx adalah 1 dibagi 1 minus x dikuadratkan. Gunakan contoh 4 untuk mencari koefisien A0, A1 sampai
AN, dan selanjutnya dalam ekspansi deret pangkat seperti ini. Untuk menjawab hal ini, kita ingat dari contoh 4 bahwa 1/1 minus X itu sama dengan deret pangkat 1 tambah X kuadrat tambah X pangkat 3 dan seterusnya. Karena 1/1 minus X dikuadratkan, itu dapat kita peroleh dengan melakukan perkalian fungsi ini dengan dirinya sendiri, atau jika ini kita sebut fx, maka kita sedang mencari fx kuadrat menggunakan teorema sebelumnya. Fx dikali gx adalah seperti ini. Maka 1/1 minus X dikuadratkan itu akan sama dengan penjumlahan ini. Perhatikan penjumlahan yang di dalam. Ini adalah penjumlahan 1 untuk J dari 0 sampai K. Sehingga jika K-nya sama dengan 1, maka kita akan memperoleh 0 tambah 1. Jika K-nya sama dengan 2, kita akan memperoleh penjumlahan 1 dari 0 sampai 2, atau 1 ditambah 1 ditambah 1, yaitu 2 ditambah 1, dan seterusnya, sehingga kita akan memperoleh ini. Selanjutnya, kita juga akan memperluas koefisien binomial. Kita tahu sebelumnya ketika kita mencari kombinasi UK, maka U dan K-nya selalu bilangan bulat dan positif. Di sini kita akan coba perluas untuk bilangan yang bisa tidak bulat atau tidak harus positif. Definisi 2 mengatakan, misalkan U adalah bilangan real. Jadi perhatikan bahwa U di sini adalah bilangan real, bukan bilangan bulat. Dan K adalah bilangan bulat yang non-negatif. Maka koefisien binomial yang diperluas didefinisikan sebagai kombinasi UK itu sama dengan U dikali U minus 1 dikali U minus K plus 1 dibagi K faktorial jika K-nya lebih besar dari 0 dan bernilai 1 jika K-nya sama dengan 0. Jika kita menggunakan koefisien binomial sebelumnya, di mana U merupakan bilangan bulat, maka kita tahu kombinasi UK itu akan sama dengan U faktorial dibagi U minus K faktorial, K faktorial. Dan kalau kita sederhanakan, kita akan memperoleh ini. Dan ini berlaku untuk K lebih besar dari 0. Namun sekarang kita akan perluas koefisien ini untuk U yang bukan bilangan real. Bukan bilangan bulat, tetapi bilangan real.
Ini adalah yang definisi di halaman sebelumnya. Untuk U, tidak harus bilangan bulat positif. Sekarang, carilah nilai koefisien dari extended binomial untuk kombinasi minus 2, 3, dan setengah 3. Untuk menjawab yang pertama, kita ambil U sama dengan minus 2 dan K sama dengan 3. Menggunakan ini, kita peroleh kombinasi minus 2, 3 itu sama dengan minus 2 atau U minus 2 dikali U minus 1, yaitu minus 3, dikali U minus 2, yaitu minus 4, Mengapa kita berhenti di minus 4? Karena itu sama dengan U minus K plus 1, yaitu minus 2 minus minus 3 plus 1. Maaf, minus 2 minus 3 plus 1, yaitu minus 4. Dibagi dengan K faktorial. Dan kalau kita menyederhanakan seperti biasa, 3 faktorial itu adalah 3 dikali 2, dan nanti kita memperoleh nilainya adalah minus 4. Dengan cara yang sama, untuk menyelesaikan yang kedua, yang ini, kita mengambil U sama dengan setengah, K sama dengan 3. Dan kita akan memperoleh ini dengan kembali memasukkan ke sini. Kita akan memperoleh U adalah setengah, dan ini adalah U minus 1, ini adalah U minus K plus 1, dan ini adalah K faktorial. Nanti kita akan peroleh hasilnya adalah 1/16. Menggunakan definisi di atas, kita dapat mencari koefisien binomial ini secara umum. Jika diuraikan, akan diperoleh seperti ini. Perhatikan, karena setiap suku bernilai negatif, maka nanti nilainya akan tergantung pada R. Jika R-nya ganjil, maka hasil akhirnya adalah negatif, sementara jika R-nya genap, maka hasil akhirnya adalah positif, karena ini akan menjadi perkalian dari sebanyak genap bilangan negatif. Sehingga minus 1 pangkat R dapat kita keluarkan, dan sisanya adalah seperti ini. Kemudian, urutan dari perkalian dapat kita balik. Tadinya dari N sampai N plus R minus 1, kita balik dari yang kecil menuju ke yang besar, yaitu N.
Dan kita tahu ini sama dengan n plus r minus 1 faktorial dibagi n minus 1 faktorial. Karena itu, kita memperoleh seperti ini. Atau dalam notasi C dapat ditulis seperti ini.